Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekacangan, Pekalongan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada tahun ini Universitas Muhammadiyah Pekacangan, Pekalongan mendapatkan hibah MKWK, mata kuliah wajib kurikulum, yang mana salah satu outputnya adalah tentang teater Pancasila, di mana mahasiswa ternyata bisa mengimprovisasikan, bisa menyalurkan bakatnya di teater ini, dan sempat disaksikan oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Pekacangan. Untuk itu, kami atas nama Universitas Muhammadiyah Pekacangan Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan hibah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izah, Rektor Universitas Muhammadiyah Pekacangan Pekalongan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan hibah kepada kami terkait dengan hibah pengembangan kurikulum MKWK berbasis proyek. Alhamdulillah hibah tersebut dapat kami manfaatkan untuk berbagai kegiatan terkait yang bisa memacu semangat pembelajaran kami, baik mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika UMPP. Mari kita saksikan bersama testimoni dari Sivitas Akademika setelah menonton teater Pancasila dengan judul Pancasila di Hati Kita. Proyek ini adalah kolaborasi dari mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya selaku rektor pertama mengucapkan apresiasi untuk pemain, ya, untuk pemain teater, kemudian juga teman-teman yang tergabung dalam tim MKWK. Juga apresiasi ini juga kami sampaikan utamanya kepada Kemendikti-Saintek yang telah merangsang kita lewat hibah MKWK. Jadi awalnya kan muncul dari situ, kemudian ada kreasi-kreasi yang dimunculkan terkait dari hibah itu, membuka kita bahwa pendidikan karakter, pendidikan Pancasila tidak hanya diberikan dalam bentuk perkuliahan di kelas, dalam bentuk narasi maupun hafalan, tapi bisa dikreasikan. Tadi muncul berbagai kreasi, memunculkan rasa perasaan kita, muncul rasa empati kita muncul, ya, dari berbagai dialog yang ditampilkan. Nampaknya pendidikan Pancasila ini membawa kita bahwa pendidikan karakter, pendidikan ideologi bisa disampaikan dalam bentuk yang lain lewat kreasi seni. Waktu yang dilakukan 1 minggu luar biasa, mahasiswa ini meluangkan waktu 1 minggu bersama tim untuk melakukan kegiatan ini dengan hasil yang luar biasa. Tentunya ini sebagai pemantik yang berikutnya nanti kreativitas mahasiswa bisa dikembangkan lebih lanjut dari UMPP yang perguruan tinggi yang kecil. Insya Allah dengan berbagai kreasi, berbagai aktivitas yang dimunculkan, bakat yang muncul dari mahasiswa ini bisa membawa UMPP ini melesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekacangan Pekalongan, yang pada kesempatan ini telah menyaksikan teater, ya, yang memang temanya terkait dengan mata kuliah Pancasila, khususnya adalah terkait dengan mata kuliah MKWK, ya, mata kuliah wajib. Jadi kalau kita lihat bahwa teater ini menunjukkan sebuah situasi yang sebenarnya sangat menarik, ya, untuk kita amati,
bahwa kita selalu memerlukan yang namanya kebersamaan. Ya, kebersamaan. Di situ terlihat bahwa mahasiswa mengekspresikan bahwa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali ketika mereka belajar. Tadi digambarkan ketika mereka menginginkan sebuah upaya mengikuti acara teater atau drama. Dan ini tentu saja setiap sila itu menjadi punya makna. Di akhir tadi juga sudah digambarkan bahwa setiap pasal itu punya makna tersendiri. Jadi bagaimana terus kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan baik sebagai mahasiswa, dosen, karyawan maupun sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Bu Irna. Yang pertama saya mengapresiasi sekali para mahasiswa yang tadi sudah berakting ya dalam drama teater ini. Luar biasa aktingnya, natural ya. Walaupun mungkin persiapannya tidak begitu lama ya Pak Lukman sebagai dosen bimbing atau pembina. Mungkin yang bisa kita tangkap tadi bahwa Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana menerapkan nilai kemanusiaan ya yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan yang tadi saya tangkap dari teater kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan testimoni, jadi alhamdulillah saya bisa menghadiri adanya penampilan teater. Jadi ini membawa kembali flashback saya di zaman masa lalu ya. Jadi sama seperti mereka, jadi masa remaja yang waktu itu pertama saya mengikuti teater juga. Jadi memang teater di sini yang bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, yang tentunya berkaitan dengan penampilan ini adalah komunikasi verbal dan non verbal. Seperti tadi yang ditampilkan Budi ya. Jadi kayaknya favorit kayaknya di situ. Jadi bagaimana mahasiswa Budi itu yang bisa mengekspresikan, jadi seperti mahasiswa yang dibully gitu ya. Tapi meskipun dengan kondisi yang seperti itu, dia nggak yang putus asa, nggak yang membuat dia minder atau nggak yang membuat patah hati ya, ibaratnya yang seperti itu, tapi justru malah bisa memberikan motivasi, memberikan semangat untuk yang lain. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana dengan teater itu kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan dalam pikiran kita. Terima kasih. Negaraan dan AIK barangkali dan bahasa Indonesia ya Pak Lukman ya ini. Nah tadi saya tertarik sekali dengan ini tarinya ya. Ini kompilasi berapa tari nih Pak Lukman? Tari Nusantara. Semua ini hampir semua ini ya region di pulau itu terambil semua ya. Tuhnya semoga yang menari juga hafal yaitu dari mana saja asalnya itu. Nah jadi ini bisa kompilasinya luar biasa gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua gitu. Dan ini kalaupun maksudnya itu dengan hashtag di bawahnya itu bisa untuk mempercepat anak-anak SD itu belajar gitu untuk jadi semoga nanti video ini juga bisa ditayangkan. Tadi saya tanya Bu Yana ada YouTube-nya enggak gitu, sehingga nanti bisa menjadi media belajar juga untuk tidak hanya mahasiswa tetapi mungkin dari tingkat elemen dasar juga, karena mereka juga belajar hal yang sama untuk di IPAS ataupun di sosial maupun di kewarganegaraannya. Ya ini totally di sini ya
luar biasa. Mungkin sedikit mungkin di sini agak curhat ya, ini dramanya Sabtu Minggu ya Pak ya. Gitu. Nah ini konflik-konflik ini tuh memang mungkin barangkali di sini juga ada penggambaran juga untuk mahasiswa yang di sini itu banyak tugasnya gitu ya Pak ya. Nah banyak tugasnya tapi mereka tetap harus menilaikan, menginternalisasi nilai-nilai yang ada di Pancasila dengan tidak berkonflik dengan temannya. Jadi luar biasa pesan-pesan yang disampaikan. Hanya saja mungkin Bu Irma nanti di YouTube-nya bisa ada conclusion di belakangnya gitu. Nah sehingga kemasan ini tuh packagingnya itu lengkap sekali gitu. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya lama sudah tidak melakukan apresiasi. Ternyata apresiasi ada dua, apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Nah, dulu saya menjadi seorang apresiator yang menjadi apresiasi aktif, yaitu rekan-rekan teman-teman pemeran. Hari ini sore ini menikmati dan berperan menjadi melakukan apresiasi pasif. Dan saya sudah menikmati pertunjukan mahakarya dari mahasiswa UMPP, dan ternyata pesan yang disampaikan cukup mengena ya, karena yang saya tangkap tadi Pancasila tidak hanya sekedar diucapkan, namun juga harus diterapkan dalam tindak tanduk perilaku kita setiap harinya. Dan ternyata mahasiswa ini dari prodi prodi pendidikan jasmani yang biasa olahraga, ternyata kita harus harmonisasi olahraga, olah rasa, dan ternyata olah jiwa yang sudah dipertunjukkan pada sore hari ini. Dan mari kita beri apresiasi lagi sekali lagi untuk Mas dari Prodi Penjas, luar biasa. Dan aku adalah puisi dan kau binatang jalan yang terbuang. Terima kasih. Ada beberapa kesan atau pesan moral terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada di bangsa kita, yaitu untuk di mahasiswa. Artinya bahwa tadi sudah ada beberapa peran atau tadi dikatakan yang paling itu adalah budi. Artinya bagaimanapun dengan sosok seorang budi itu bisa mempersatukan sebuah perbedaan yang ada, perbedaan-perbedaan pendapat yang telah dimunculkan dari kawan-kawan itu bisa mempersatukan. Itulah gambaran sebuah di bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang begitu luas, beraneka ragam budaya dan suku, ras dan lain sebagainya, itu adalah tetap satu. Dan tadi sudah digambarkan menjadi sebuah pesan moral kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengimplementasikan atau membumikan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sebagai ungkapan ataupun kata-kata yang sering kita hafalkan, tapi bagaimanapun bisa membumikan nilai-nilai Pancasila itu dalam masyarakat berbangsa dan negara. Dan lebih-lebih di dalam nanti mahasiswa maupun dalam pelajar. Artinya tidak hanya monoton, Pancasila bisa disampaikan pesan-pesan itu, kesan-kesan itu tidak hanya pada di dalam kelas, akan tapi bisa digambarkan dalam teater itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi dan bisa untuk mensosialisasikan bagaimana Pancasila itu bisa menginternalisasikan atau membumikan nilai-nilai Pancasila itu di warga negara kita, terutama pelajar. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu sirna di dalam masyarakat. Dan terima kasih sekali lagi, aplaus buat teman-teman pemeran, dan semoga bermanfaat dan selalu untuk semangat menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Untuk drama yang tadi dipersembahkan untuk kita semua, kita beri apresiasi sekali lagi dong. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh yang namanya itu menyeleweng dari arti kata Pancasila itu sendiri. Dan dia itu mempunyai 5 sila yang berbeda-beda dengan
makna yang berbeda-beda juga. Jadi pesan di sini adalah kita harus tetap bersatu, kita harus mencintai tanah air Indonesia walaupun dengan berbagai suku dan budaya. Dan ini termasuk juga hal yang luar biasa sekali karena kita perlu belajar dari wawasan, dari berbagai aspek sehingga kita betul-betul tahu makna Pancasila yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan, kalian keren banget teman-teman. Saya pikir ketika berkuliah di fakultas atau jurusan yang tidak berkaitan dengan teater, saya tidak bisa melihat teater yang sekeren dan sebagus ini. Tolong apresiasi sekali lagi teman-teman. Ya, teater ini sudah sangat keren ya, sangat bagus teman-teman. Pemerannya juga sangat bisa memerankan apa yang akan disampaikan, seperti itu pesan-pesannya jelas tentang Pancasila ini. Dan saya bisa memahami apa yang ingin mereka sampaikan mengenai apa itu Pancasila, bagaimana penerapan Pancasilanya, dan alur teaternya juga tidak membosankan ya, masih bisa saya nikmati gitu. Untuk kritik dan sarannya mungkin tidak ada ya. Kalian udah keren banget teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Menurut saya itu kan juga orang yang malu kalau mengekspresikan ya, lebih ke kayak ke toko budi itu. Menurut saya juga ini pentasnya itu gong banget karena saya itu belum pernah lihat seperti ini karena dulu sekolahnya saya itu lingkupnya kecil. Jadi saya lihat pentas seni ini tuh bagus banget dan alurnya itu juga nggak ngebosenin, jadi kerasa juga emosionalnya ke penonton itu saya bisa merasakannya. Pesan saya itu emang ini jadi dari waktu seminggu itu saya juga mikir kalau kita itu untuk bisa mempersiapkan sesuatu itu emang nggak gampang banget, tapi dari sini saya belajar bahwa semua itu emang butuh proses, tapi kita harus berusaha untuk memaksimalkan sesuatu. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salwa Suci Ramawati, biasa dipanggil Suci, dari Sarjana Akuntansi. Dan pada kesempatan sore kali ini saya mendapatkan informasi dari rekan saya di Fakultas Kesehatan serta dosen yang turut mempublikasikan teater ini, dan saya tertarik untuk menonton acara tersebut karena ya bisa dibilang ini suatu hal yang baru pada saat saya di UMPP, seperti itu. Hal pertama yang saya lihat di UMPP. Kemudian saat saya menyaksikan drama ini, mungkin ini sedikit cerita terlebih dahulu dari saya bahwa katanya kan ini teater gabungan dari beberapa mata kuliah ya Pak Bu. Nah, pada saat mata kuliah Pancasila di prodi saya itu, singkatnya kami sempat mendapatkan tugas untuk membuat PowerPoint dan makalah. Dan pada saat saya presentasi, saya ingat bahwa saya sempat ditanyakan dengan teman saya bahwa bagaimana sih menurut saya terkait ideologi saat ini itu tuh relevan sama negara kita atau tidak. Saat itu saya menjawab bahwa ya jelas relevan, ideologi dibuat dengan banyak musyawarah, dengan panjang prosesnya, jadi ya memang relevan. Yang tidak membuat relevan itu adalah oknum-oknum yang menyeleweng, oknum-oknum yang melanggar seperti itu. Namun pada saat itu saya menyampaikan solusi bahwasanya dari tragedi tersebut bisa ditolerir dengan memanfaatkan beberapa influencer yang sudah memiliki panggung seperti itu. Namun setelah melihat teater dari teman-teman dari Prodi Penjas, itu tuh saya pikir lagi ini juga merupakan salah satu solusi untuk diberikan untuk tetap menanamkan nilai Pancasila itu terpupuk dalam diri mahasiswa serta pelajar-pelajar yang lainnya seperti itu. Jadi saya kira solusi itu tidak harus keluar dari ranah yang serius saja, namun dari ranah edukasi teater seperti ini pun bisa dijadikan solusi seperti itu.
Sehingga jujur saya juga turut mengapresiasi pada dosen dan rekan-rekan yang tampil. Terima kasih ya teman-teman. Itu dalam waktu yang singkat 1 minggu itu bisa menampilkan teater yang cukup bagus. Namun alangkah baiknya ini barangkali mewakili teman-teman yang ada di depan, apabila memang dalam begini Pak Bu, dalam 1 minggu rekan-rekan kami sudah bisa menampilkan yang terbaik di depan sini. Namun apabila alangkah baiknya ada beberapa waktu yang bisa diberikan, saya yakin teman-teman saya ini pasti bisa menampilkan yang jauh lebih baik. Seperti ya teman-teman, tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman yang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kemendikti-Saintek RI yang telah memberikan hibah MKWK berbasis proyek. Berkat dukungannya, proyek teater Pancasila ini bisa berjalan dengan lancar.